Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Jangan lupa pencet tanda notifikasi agar kalian selalu mendapatkan video terbaru kami. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kaitan permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. B. Pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, akan sangat mempengaruhi berkurangnya permintaan jumlah barang yang diminta. Selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut menyukai suatu barang, walau harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. D. Kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. E. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi sebagai pengganti teh. F. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. G. Ramalan masa depan. Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Permintaan menurut daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli
Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. 2. Permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi. B. Permintaan menurut jumlah konsumen. 1. Permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. 2. Permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. A. Biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang, diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan pula harga barang. B. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. C. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. D. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pasar. Dalam pengertian paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online. Pasar memiliki fungsi antara lain. A. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. B. Fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli yang mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. C. Fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. A. Macam pasar menurut wujudnya. 1. Pasar konkret adalah pasar nyata yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli,
dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. 2. Pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli barang tidak bertemu langsung di pasar, akan tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. B. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. 1. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari, contohnya pasar ikan, pasar buah, dan supermarket atau mal. 2. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. C. Luas jaringan distribusi. 1. Pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. 2. Pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. 3. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. 4. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. D. Menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya dilaksanakan sebulan sekali. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. E. Menurut organisasi strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya hanya terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Demikian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.